Eropa, jadi jaringan komputer itu terdiri dari 2 atau lebih. Jadi tidak bisa satu karena dia itu mengadakan penghubungan atau melakukan hubungan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Di mana mereka itu menggunakan media komunikasi dan protokol komunikasi. Maksudnya di sini protokol dia itu mempunyai aturan tersendiri, mempunyai susunan acara ataupun susunan dari kegiatan penghubungan di antara kedua komputer tersebut. Jadi dengan adanya jaringan komputer ini itu dapat memudahkan kita dalam penggunaan hardware dan software. Di mana kita ketahui bahwa hardware adalah perangkat keras dan software adalah perangkat lunak. Paragraf efektif adalah paragraf yang di dalamnya itu isinya selalu ada kejelasan atau ada penjelasan dengan jelas. Kemudian paragraf efektif itu selalu mengarahkan pembaca mengarah ke dalam topik pembicaraan topik utama. Maksudnya di sini para pembaca itu kita jika membaca kalimat efektif ini kita bisa mengarah ke sesuatu yang lebih jelas dan kita lebih tahu dan lebih paham. Cara kita untuk menentukan atau mengetahui keefektifan dalam paragraf itu dengan cara melihat bentuk kalimat efektif yang ada dalam paragraf tersebut. Ciri-ciri kalimat efektif itu ada 3. Yang pertama dia itu kesatuan, jadi dia ada kesatuan yang sama atau unity. Kemudian ada hubungannya, jadi kalimat efektif itu ada hubungannya atau koherensi. Kemudian pengembangan yang sangat memadai dalam kalimat ini atau paragraf ini, itu karena dalam pengembangan gagasan utama atau topik utamanya. Pertama, menentukan kalimat topik. Di sini kita akan menentukan inti dari paragraf atau inti dari permasalahan ini. Nah, biasanya itu kalimat topik ini biasanya itu berada pada judul ataupun biasa dijabarkan dan biasa sih selalu dijabarkan ke dalam bentuk ceritanya dan biasa berada pada kalimat utama di gagasan atau paragraf pertama. Yang kedua, menentukan kalimat penjelas. Nah, di uraian ini itu kita akan menentukan dari isi penjelasan ataupun rincian-rincian dari kalimat atau paragraf yang dibahas ini. Di situ ditentukan bagaimana kejelasan apapun yang telah terjadi dan semua keterangan-keterangan yang menyangkut dengan penjelasan yang lebih rinci terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga, menentukan kalimat-kalimat pengembang. Jadi di uraian ini tuh kita disuruh untuk menentukan kelanjutan dari topik yang dibahas itu, atau bisa juga dikatakan bahwa di sini merupakan pengembangan dari topik suatu permasalahan tersebut. Yang keempat, menentukan paragraf kesimpulan. Nah, di sini kita menguraikan dari paragraf ataupun isi-isi yang penting dalam semua cerita-cerita tersebut di paragraf yang sebelumnya. Nah, biasanya itu kita dapat di beberapa paragraf dan ini merupakan inti, merupakan paragraf inti atau merupakan sesuatu yang lebih penting di suatu cerita tersebut yang disimpulkan, yang dirangkum menjadi satu. Saya di sini akan menceritakan tentang suatu peristiwa atau contoh kalimat efektifnya itu. Itu ada seseorang laki-laki yang bekerja di sebuah restoran. Nah, mereka itu atau dia itu menganggap bahwa pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang sangat tidak menyenangkan baginya. Karena kenapa? Di restoran itu dia diwajibkan harus membuat makanan cepat saji dengan waktu hanya 3 menit. Kemudian dia juga harus setiap hari mengangkat barang-barang dan minuman yang sangat berat. Kemudian dia hanya diberikan istirahat yang cukup sedikit, hanya 30 menit saja. Sedangkan pengunjung begitu banyak dan menurutnya gajinya itu tidak sesuai dengan pekerjaan dia yang selama 60 jam seminggu. Dan kemudian dia juga harus membersihkan kotoran-kotoran sisa makanan dari pengunjung. Itu sangat tidak nyaman, sebuah pekerjaan yang sangat tidak dia sukai.